Hai guys, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi hukum pidana, yaitu tentang asas legalitas di dalam rancangan KUHP. Nah, di dalam rancangan KUHP tahun 2019, asas legalitas diatur secara berbeda dengan KUHP. Bunyi pasalnya sebagai berikut. Pasal 1, tidak ada satu perbuatan pun, pasal 1 ayat 1, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ini agak sedikit berbeda dengan bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP. Masih ingat? Video sebelumnya silakan ditonton ulang. Ayat 2, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi. Nah, di dalam rancangan KUHP ini ada hal yang berbeda. Yang pertama adalah larangan analogi tersebut langsung tercantum di dalam pasal yang barusan saya sebutkan, pasal 1 ayat 2. Kemudian mengakui hukum yang hidup di dalam masyarakat. Saya akan bacakan pasal 2-nya. Pasal 2 ayat 1 rancangan KUHP 2019. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Oke, penjelasannya ada di pasal 2 ayat 2-nya. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup. Dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Oke, jadi clue-nya adalah berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini. Artinya rancangan KUHP mengakui hukum pidana tidak tertulis, gitu ya, hukum yang hidup di dalam masyarakat. Oke, kemudian dengan melihat bunyi pasal 1 dan pasal 2 rancangan KUHP tentang asas legalitas, atau sebetulnya judulnya itu adalah tentang waktu tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana Indonesia berdasarkan asas legalitas yang diperkuat dengan larangan menggunakan analogi. Gitu. Tetapi asas legalitas dapat dikecualikan dengan memberlakukan ataupun tidak mengurangi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Gitu. Apabila memang hukum yang hidup di dalam masyarakat itu mengatur tentang sebuah tindak pidana yang tidak diatur di dalam undang-undang ini. Gitu. Nah, hukum yang hidup dalam masyarakat ini diberlakukan secara limitatif, atau yang diakui itu hidupnya itu dengan pembatasan tertentu, yaitu sesuai dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, hak asasi manusia, dan hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Gitu. Nah, jika kita lihat dalam rancangan KUHP ini, hal yang baru adalah bila dibandingkan dengan KUHP, yang pertama adanya penjatuhan tindakan kepada pelanggar hukum pidana. Jadi tidak hanya sanksi pidana, melainkan juga tindakan. Gitu. Yang kedua, penggunaan frase peraturan perundang-undangan, yang berarti mengakui bukan hanya undang-undang, gitu, karena disitunya disebutkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, larangan penggunaan analogi yang disebutkan secara eksplisit di dalam pasal 1 ayat 2 rancangan KUHP. Yang ketiga,
keberlakuan asas legalitas ini tidak mengurangi hukum yang hidup di dalam masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian jika melihat rancangan KUHP tersebut, sebetulnya ada alasan dicantumkannya pengaturan tentang larangan menggunakan analogi adalah agar semua asas hukum pidana dimuat dalam ketentuan umum hukum pidana, yaitu di dalam buku 1 rancangan KUHP. Kemudian selanjutnya juga untuk mengurangi perbedaan pendapat dalam menafsirkan hukum yang sekiranya nanti dapat menghambat penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, larangan analogi yang dimasukkan dalam pasal 1 ayat 2 itu dianggap sebagai bentuk penguatan doktrin hukum pidana yang diterima oleh para pakar atau para ahli hukum pidana. Nah, dalam pengaturan rancangan KUHP juga tidak ada larangan penafsiran ekstensif. Hal ini karena ada perbedaan utama antara penafsiran analogi dengan penafsiran ekstensif. Kalau analogi itu artinya menambah hukum pidana baru yang memuat perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana yang semula tidak dilarang atau dibolehkan menjadi dilarang gitu, atau menjadi sama dengan perbuatan yang sudah diatur. Sedangkan penafsiran ekstensif adalah memperluas makna atau pengertian yang tercakup dari suatu undang-undang. Jadi tidak menambah hukum baru, tidak menambah perbuatan baru menjadi suatu perbuatan pidana, melainkan memperluas makna dari sebuah peraturan undang-undang. Nah, oleh karenanya penafsiran ekstensif ini tidak dilarang. Yang dilarang adalah analogi. Nah, dalam pengaturan pasal 2 ayat 1 mengatur mengenai diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat gitu. Nah, sebetulnya dibatasi bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat itu adalah hukum yang berlaku dalam tempat hukum itu hidup gitu. Nah, penjelasan dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan asas legalitas saya akan bacakan. Yang pertama adalah di dalam pasal 1 ayat 1 penjelasannya. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Nah, asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Nah, di penjelasan pasal ayat 1 ayat 2 yang bunyinya tadi saya sampaikan, larangan menggunakan analogi. Yang dimaksud dengan analogi adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang. Itu yang dimaksud dengan analogi gitu. Dan itu dilarang, tidak boleh dilakukan analogi terhadap perbuatan pidana yang terjadi ataupun terhadap peristiwa hukum yang terjadi yang belum ada undang-undangnya. Jadi harus ada undang-undang yang mengatur terlebih dahulu terkait perbuatan tersebut. Pasal 2 ayat 1 terkait hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana gitu, adalah hukum adat atau hukum pidana adat gitu. Jadi di dalam pasal 2-nya ayat 1 disebutkan bahwa hukum yang hidup dan berlaku di tempat hukum itu hidup. Nah, di dalam pasal penjelasannya disebutkan bahwa hukum pidana adat. Nah, hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang
dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut yang menentukan bahwa seseorang dapat dipidana. Gitu. Nah, kita ketahui bahwa misalnya di Banten saja ada hukum ada masyarakat adat Baduy, tentu yang berlaku adalah hukum adat Baduy bagi mereka, termasuk ketika terjadi tindak pidana yang berlaku adalah hukum pidana adat Baduy bagi masyarakat Baduy, bukan bagi kita di luar masyarakat Baduy. Nah, untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana ataupun delik adat perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah, gitu, yang berasal dari pemerintah daerah masing-masing tempat berlakunya hukum adat. Nah, kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat. Jadi nanti ada peraturan daerah yang mengatur daerah-daerah yang masih berlaku hukum adatnya, gitu loh. Nah, keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam undang-undang ini. Jadi dengan diberlakukannya hukum adat bagi masyarakat adat itu tidak mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang memang dimaksud di dalam undang-undang ataupun RKUHP ini. Nah, dalam ayat 2-nya disebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan berlaku dalam tempat hukum itu hidup adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh undang-undang. Oleh undang-undang ini tuh, undang-undang RKUHP gitu. Nah, meski demikian beberapa pandangan para pakar terkait dengan diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam rancangan KUHP itu memiliki berbagai konsekuensi. Pencantuman hukum yang hidup dalam masyarakat di dalam hukum negara adalah dianggap sebagai suatu fungsi pengambil alihan penegakan hukum adat. Dengan kata lain, pencantuman itu telah menjadikan hukum adat sebagai hukum negara. Tadi dengan adanya peraturan daerah misalnya. Sehingga penegakannya pun melalui hukum negara. Dengan demikian, esensi hukum adat telah bergeser maknanya. Ada yang berpendapat seperti itu gitu. Ini kan masih pro dan kontra nih di dalam para ahli pakar pidana, baik pakar pidana maupun pakar pidana adat maupun hukum adat masih terjadi perdebatan gitu, walaupun sebetulnya nanti di dalam rancangan KUHP-nya sudah dibuat sedemikian rupa gitu, yang kemarin juga akan disahkan isinya yang tadi saya bacakan. Kemudian pengakomodasian hukum adat ini tidaklah mustahil sebagai bentuk penaklukan dan ingin melenyapkan hukum adat itu sendiri. Hukum adat yang tidak tertulis akan menjadikan hukum yang tertulis dan akhirnya terjadi positivisasi hukum adat. Nah, beberapa permasalahan yang mungkin timbul dari penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang pertama adalah hukum yang hidup dalam masyarakat adalah tidak dapat diperkirakan, sehingga senantiasa dinamis, tumbuh berkembang dan berubah, termasuk tentang dilarang atau tidaknya suatu perbuatan. Hukum yang hidup dalam masyarakat pada dasarnya bukanlah hukum yang tertulis. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, pengakuan secara formal hukum yang hidup dalam masyarakat oleh rancangan KUHP ini akan menambah keruwetan sistem hukum negara yang pada dasarnya menginginkan keseragaman. Nah, yang kedua, dalam penerapannya hukum pidana memerlukan peradilan. Jika hukum yang hidup dalam masyarakat ini diajukan ke pengadilan, akan ditemui suatu hambatan bagi jaksa penuntut umum untuk merumuskan delik dalam surat dakwaan. Kemudian yang ketiga, mengenai proses dan cara memeriksa perkara jika pelaku pelanggaran merupakan orang yang bukan kelompok persekutuan masyarakat adat yang bersangkutan. Akibatnya dibutuhkan hakim yang mengerti dengan baik
karakteristik hukum adat yang akan dijadikan dasar putusannya. Nah, itu beberapa pendapat yang kontra terhadap adanya pengakuan hukum yang hidup di dalam rancangan KUHP. Dalam rancangan KUHP diakui pula adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat. Hal ini untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air gitu ya, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui sebagai hukum di dalam di dalam daerah yang bersangkutan, gitu, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini, hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam undang-undang ini. Nah, itu tadi materi asas legalitas dalam rancangan KUHP. Silakan teman-teman untuk membaca lebih detail, lebih rinci lagi rancangan KUHP tahun 2019 yang terbaru berserta penjelasannya. Sebetulnya makna asas legalitas yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat itu seperti apa? Apakah hanya berlaku untuk hukum pidana adat untuk masyarakat adatnya saja, atau berlaku juga untuk orang di luar adat yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Lalu juga berkaitan dengan prosedur ataupun penegakan hukumnya. Apakah harus dibuat peraturan daerah yang kemudian nanti dianggap menggeser makna dari kehidupan hukum adat itu sendiri, karena sebelumnya hukum adat itu hukum yang tidak tertulis, tapi kemudian sekarang menjadi hukum yang tertulis. Lalu kemudian juga adanya peranan alat negara, yaitu hakim di dalam menyelesaikan perkara adat tersebut. Silakan teman-teman untuk menilai, untuk membaca, untuk mengkaji terkait dengan makna asas legalitas material di dalam rancangan KUHP. Demikian video kali ini tentang asas legalitas dalam rancangan KUHP. Semoga bermanfaat. Jangan skip-skip karena saya susah payah bikin video yang edisi ini karena banyak gangguan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.